Halo netizen, ini adalah all new Toyota Alphard. Ya, jadi di tahun 2023 ini Toyota Alphard resmi memasuki generasi keempat. Nah, mobil ini juga lumayan dinanti-nanti ya oleh banyak penggemarnya di Indonesia, dan akhirnya pada acara Gias 2023 kemarin Toyota Alphard resmi dijual di Indonesia. Dan so far baru ada 3 trim ya. Yang kita lihat ini adalah trim yang paling atas, tipe yang hybrid dengan TCO atau opsi body kit dari Modelista. Di bawahnya ada tipe G, dan di paling bawah ada yang tipe X ya. Dan harganya juga lumayan naik dibandingin generasi sebelumnya, dan emang kenaikan harga itu juga lumayan dimaklumi ya, karena emang berubah banget secara struktur, secara mesin dan lain-lain dibandingin Alphard yang lama. Karena Alphard yang baru ini juga udah menganut sasis TNGA, tepatnya TNGA K, yang memiliki rigiditas bodi yang lebih baik dibandingin generasi sebelumnya. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Sudirman, Menara Astra. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Kuncinya seperti ini, jadi kuncinya masih mirip seperti Alphard yang lama, tapi tombolnya kayak lebih rapi gitu ya. Ada tombol lock, unlock, buka pintu bagasi, buka pintu gesernya dan buka pintu bagasi di paling bawah. Dan pasti juga ada sistem keyless entry-nya, cukup sentuh handle bagian luar ini untuk kunci dan sentuh bagian dalam untuk membuka. Nah, yang baru dari Alphard generasi keempat ini juga logo Alphard-nya atau signature logonya itu ada di bagian pilar B maksudnya ya, di kanan kiri, bukan di emblem depan seperti biasa. Nah, untuk interiornya seperti ini. Jadi Alphard yang baru sekarang menganut nuansa hitam ya, biar lebih lebih baru gitu dibandingin yang lama. Kalau yang lama kan Alphard itu lebih ke beige, kecuali yang tipe yang paling atas tuh yang tipe Q. Dan kalau mau mesin 2500 cc tapi interior hitam, kita harus ngambil yang Velfire ya. Tapi sekarang Alphard ini juga interior hitam, dari bentuk dashboard, dari bentuk setirnya juga kayunya itu lebih gelap, dan joknya ini juga sudah dilapis kulit dengan jahitan yang warna bronze seperti ini. Pengaturan jok pengemudi elektrik, bisa diatur maju mundur, naik turun depan belakang, recline, dan sudah ada airbag samping juga pastinya. Dan untuk masuknya juga kita dikasih footstep yang lumayan besar, dan ada signature logo Alphard di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan untuk menyalakan mesinnya tinggal kita injak pedal rem dan tekan tombol power di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Seperti ini tampilannya kalau udah nyala. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah emang sih kalau misalnya udah nyala gitu ya, terutama kalau kita lagi di parkiran seperti ini ya, interior yang gelap ini kesannya tuh jadi kayak sepi gitu ya, karena banyak pengaturan yang udah dipindahin ke layar besarnya ini. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh harus nyalain lampu gitu. Tapi ketika lampunya udah nyala, kelihatan nih desain interiornya yang jauh lebih mewah dibandingin generasi sebelumnya. Terutama di bagian sini tuh banyak soft pad, banyak panel-panel kulit sampai ke dalam gitu ya. Bener-bener beda sih dibandingin yang lama. Ini kayak lebih mewah gitu ya, terutama di versi Lexusnya ya, kan dia juga ada versi Lexus LM. Ini jauh lebih mewah lagi dibandingin yang ini. Tapi ini aja udah mewah sih kalau menurut gua dibandingin yang lama. Oke, kita bahas setirnya dulu. Untuk setirnya ini juga bentuknya baru, dan dia juga ada panel-panel kayu ya di bagian kiri, kanan, dan di bagian atas ini. Jadi kayak setir Harrier yang lama gitu ya, yang lumayan banyak beredar. Dan dia juga pengaturannya sudah elektrik nih, tilt teleskopiknya, jadi nggak perlu pakai tuas manual lagi. Di bagian sini juga ada tombol untuk beratas panel instrumen dan ngatur odo dan trip meter. Di sebelah kiri juga ada tombol-tombol kursor 4 arah gini, yang ini bisa di customize. Jadi nggak pengaturannya tuh nggak fix ya, bisa cuma buat ngatur audio doang, atau mungkin buat ngatur
layar di tengah doang, tapi dia bisa di custom di layar tengah. Begitu pula yang sebelah kanan. Jadi fungsi itu nggak cuma buat ngatur kayak cruise control atau layar tengah gitu doang, tapi dia bisa ngatur fitur-fitur lain yang bisa di custom di layar tengah juga. Dan ada kayak buat ganti-ganti modenya tuh di bagian bawah sini. Dan tombol yang fix itu cuma di sini, yaitu mode cruise controlnya adaptif atau enggak, nyalain lane tracing assist, sama rocker switch untuk ngatur volume. Udah, ini yang fix. Sisanya yang di bawah ini itu dia variabel atau bisa di custom seperti fitur-fitur lain ya, nggak kayak tombol setir pada umumnya. Di tengah juga ada airbag pengemudi dan klakson. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir ada tuas lampu sudah otomatis dan lampu senja, fog lamp depan, fog lamp belakang belum ada ya. Di sebelah kiri juga ada pengaturan wiper yang sudah otomatis di depan dan pengaturan wiper belakang. Nah, di bagian belakang setir ini kalau kalian lihat ya, di sini tuh kayak ada infrared sensor yang fungsinya untuk ngebaca mata pengemudi atau facial recognition, supaya kalau si pengemudinya itu udah lelah, dia akan membantu untuk memberitahu gitu, istirahat, take a break gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke instrument clusternya yang full LCD seperti ini sekarang ya. Jadi nggak ada jarum analog lagi, dan karena ini yang hybrid ya, dia tuh lagi posisi off sekarang mesinnya. Jadi tachometernya ini tetap di sini dan ya udah nol aja gitu kalau mesinnya mati. Dan di tengahnya juga ada speedometer digital dengan gear indicator, serta di paling kanan ada speedometer model analog dan ada kompasnya. Nah, kebetulan mesinnya sekarang lagi nyala nih, baru nih dia RPM-nya naik. Dan untuk ganti-ganti tampilan di MID kita pakai tombol yang sebelah kanan. Di sini ada layar peringatan, ada display 1, jadi di sebelah kiri tuh kayak ada konsumsi BBM rata-rata dan instan. Di kanannya juga ada kecepatan rata-rata dan waktu berkendara total. Ada tampilan hybrid meter di sebelah kanan, terus ada eco score, ada layar peta juga di tengah, dan layar 3 kayak gini ya, audio di sebelah kiri, kanannya kompas. Nah, di bagian atas juga ada heads up display ya, yang bisa kita lihat nih. Di sini ada, sekarang kan tampilannya lagi adaptive cruise mode ya, dan ada speedometer digital serta gear indicator. Tapi kalau kita mainin tombol setir, dia tuh langsung kayak ada tampilan tambahan gitu loh. Nah, kayak gini nih. Jadi dia bisa ngebaca jari kita ada di sebelah mana. Dan kalau tampilan yang ini untuk mode cruise control ya, mau yang adaptif atau cruise control biasa. Dan ini untuk ngatur following distance, dan ini untuk ngatur adaptive cruise, lane tracing assist, dan lain-lain. Yang sebelah kiri juga sama, tombol setir tuh bisa diganti-ganti ya, mau jadi angkat tutup telepon atau voice command, atau kalau kita klik lagi jadi mode audio, nyalain power dari audionya, dan ini untuk sambungan audionya, FM, AM, Bluetooth, dan segala macam tergantung koneksi ya. Dan untuk ganti tracknya juga bisa di sini. Jadi dia punya apa ya? Dia bisa tahu posisi jari kita lagi ada di mana, baik yang di kiri ataupun yang di kanan. Jadi untuk apa ya? Untuk displaynya ini bisa diatur sesuai mode yang lagi kita pilih di HUD. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini, dan ada cup holder juga di atasnya. Dan di bagian bawah juga ada tombol-tombol buat matiin power door, tombol auto high beam. Di sini juga ada tombol untuk power outlet 220 volt, dan ada tombol untuk membuka tangki BBM-nya. Di bagian bawah ada tos membuka kap mesin. Pedalnya juga udah organ pedals ya sekarang untuk pedal gasnya, dan ada footstep di sebelah kiri. Di sini ada card holder. Terus di bagian pintu ini juga soft touch-nya makin banyak ya dibandingin yang lama, dan kayak ada aksen apa ya, rose gold gitu di bagian dashboard sampai ke pintu. Handle-nya juga jauh lebih mewah, dan untuk central lock-nya juga dia modelnya yang nongol seperti ini ya. Jadi kayak model Eropa gitu. Dan ada memory seat 3 slot, dan di bagian sini juga ada tombol untuk kayak ngenegakin si jok baris kedua ya. Dan untuk membuka pintu gesernya juga ada di pintu sini. Sekarang all auto power window juga pastinya, dan ada window lock, dan pasti juga ada anti pinch.
tapi belum double glazing ya, cuma kayaknya lebih tebel dibandingin yang lama, dan ada pengaturan spionnya yang mirip seperti di Lexus. Ada auto folding juga. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan di sini speakernya menggunakan audio dari JBL ya. Bisa dilihat tuh twitternya di pojokan sana, dan by the way dashboard ini juga panjang banget ya dibandingin yang lama. Ini sih kalau kita naruh barang di sini terus geser ke depan ini PR banget sih ya. Ada center speaker juga. Lanjut ke atas ada sun visor yang ini gede banget, ada vanity mirror dengan lampu, dan apakah bisa digeser? Nggak bisa. Di luarnya juga ada card holder, ada grab handle dengan grip kulit ya, serta ada seatbelt depan yang bisa diatur naik turun. Ada SRS side curtain airbags. Di paket TCO ini juga udah include dashcam ya, kayak di produk-produk Toyota yang TCO lainnya, dari mulai Agya sampai Alphard ini juga udah ada dashcamnya. Dan spion tengahnya juga bisa diganti ke model digital atau kaca biasa. Dan di bagian tengah sini juga ada center console bagian atas ya, yang lampu bacanya ini itu panjang sekali dan terang sekali, jadi gede banget nih kalau dimatiin seperti ini. Nah, di sini juga ada buat ngikut pintu, dan tombol pembuka pintu yang di atas ini tetap ada dari Alphard Gen 1 ya, jadi tetap dipertahankan. Dan ada switch untuk membuka roof shade di baris kedua, serta side shade juga yang ada di bagian jok baris kedua. Mau open atau close tinggal dari sini aja. Tapi sekarang dia nggak ada sunroof di baris pertama lagi ya, jadinya sekarang pindah ke baris kedua doang. Dan masih ada lagi nih, di sini ada kayak mikrofon buat nelpon gitu. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan lampu. Headrest juga bisa diatur naik turun pastinya. Dan lanjut ke bagian head unitnya. Head unit ini juga lebih besar dibandingin yang lama, dan sekarang dia udah in-dash gitu ya, bukan aftermarket kayak yang lama lagi. Jadi bukan head unit lokal. Di sini udah head unit yang dari Jepang dan full spec. Dan untuk AC-nya ini juga bisa diatur dari sini, fan speed-nya. Terus untuk temperaturnya paling dingin 17,5 derajat, paling panas itu di 32,5 derajat. Ada heated and ventilated seat untuk di jok depan, dan ada heated steering wheel juga, bahkan auto ya. Untuk zona AC juga lengkap, ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada sirkulasi udara, mode AC, synchronize. Ini untuk cooler seat di bagian depan, serta heater seat juga. Dan untuk ngatur AC belakang juga ada di sini. Jadi untuk fan speednya bisa diatur, temperatur belakang, dan zona AC juga bisa diatur. Bahkan heated and ventilated seat di jok belakang juga bisa diatur dari depan sini. Dan ada beberapa menu lainnya, kayak contohnya ada max heat, max cool, dan ada mode silent. Jadi satu tombol ini bisa kayak bikin sunyi semua perintilan yang ada di mobil ya, termasuk kayak apa namanya, volume gitu langsung auto off semua gitu. Dan di menu climate ini juga ada nano E, bisa diaktifkan atau dimatikan. Ada eco heat and cool, S flow, jadi direct air only to the occupied seats. Jadi dia bisa ngebaca jok mana yang ada penumpangnya atau pengemudinya. Jadi AC itu cuma menghembus dari sisi yang ada orangnya aja. Dan untuk petanya juga ya agak sedikit lagi, tapi seenggaknya udah pakai peta Indonesia. Ada sambungan audio juga pastinya di sini. Source-nya ada FM, AM, Bluetooth, USB, MyRequest, dan bisa ngatur rear screen juga. Sambungan Bluetooth, telepon, dan ini untuk ngatur vehicle-nya. Jadi driver assistance, ada pre-collision system, blind spot monitor, safe exit assist, parking assist sensor, lane departure alert, rear cross traffic alert, parking support brake, rear camera detection, dan bisa di customize juga. Terus ada trip info, jadi kayak rangkuman berkendara gitu, dan historinya bisa clear data, energy flow. Nah ini untuk yang tipe hybrid ya,
Bisa kelihatan nih mesinnya lagi nyala untuk mengisi daya baterai. Dan nanti kalau mati dia akan memberitahu juga. Tire pressure, customize. Setting HUD juga bisa diatur dari sini ya. Kayak brightness-nya, display customization-nya. Meter ini untuk tampilan instrument cluster juga bisa diubah nih. Mau yang tachometer gede di tengah, ada 2 display kiri kanan gini, dan ada Type 3 juga yang lebih sepi ya, jadi nggak ada dial bullet. Oke, terus ada tachometer, ada auto switching, jadi kalau tachometer dia full tachometer terus, kalau HV meter dia jadi tampilan ecometer ala-ala mobil hybrid pada umumnya. Keren sih. Dan ada display switchingnya dari sini. Jadi kalau misalnya tadi di tombol setir itu ribet, bisa lewat head unit ya. Tapi ya sama-sama ribet sih, karena nggak langsung kayak mobil-mobil pada umumnya gitu. Dan meter stylenya ini bisa diatur lagi nih. Ada casual, ini keren, smart, kayak yang tadi. Ada tough, jadi kayak Land Rover ya, atau Land Cruiser. Dan ada yang sporty juga. Wih, tachometernya jadi merah. Keren sih. Tapi emang cocoknya kalau di Alphard tuh yang smart ya. Ada lagi nih brake light display. Jadi kalau ada gambar mobil kayaknya lampu rem yang ada di itunya nyala. Oh, ini nih maka nih. Ada kayak garis merah kalau kita injek rem. Ada garis merah yang lucu juga. Ada EV indikator. Terus ada lights, ada auto on sensitivity dan auto off timer. Illumination, jadi ini untuk brightness dari ambient light. Bisa di custom juga warnanya. Dan ada beberapa preset warna juga yang bisa dipilih dari sini. Dan sisanya ada di layar belakang. Nah, ada auto door lock juga. Terus ada easy entry exit, buzzer tone untuk bunyi-bunyian kalau kita buka pintu geser atau bagasi, boarding and exit. Nah, ini dia easy entry and exitnya bisa diatur ya, mau full atau seat flight-nya, atau steering column-nya juga tilt and telescopic-nya juga bisa diatur. Nah, steering switch-nya seperti ini yang bisa di custom. Jadi kalau sisi kiri ini bisa mode audio, bisa mode climate, dan bisa custom. Kalau defaultnya sih dia di audio ya. Kalau yang sebelah kanan ini untuk ngatur display, yaitu display instrument cluster, atau bisa di custom juga. Dan bisa di nyalain winter glove mode. Jadi kalau kita lagi pakai sarung tangan kan butuh resistance yang lebih gitu ya, biar biar ngebaca kalau kita lagi mencet. Dan ada auto seat temperature, ada AC mode with auto, efficient ventilation mode, smoke sensitivity. Jadi dia bisa ngebaca smoke ya, atau kayak semacam polusi asap dari luar. Ada rear seat reminder, adaptive cruise control customize, dan vehicle sedation, sama oil maintenance. Di bagian setting ini lebih ke pengaturan general ya, kayak personal info, bluetooth, general, wifi, dan lain-lain. Dan dia juga pastinya sudah ada kamera 360 yang bisa diaktifkan dari sini. Dan kalau lagi di P, kayak Toyota yang lain, dia kayak model muter-muter gitu. Dan kalau kita masuk gigi mundur, baru dia beneran jadi kamera 360. Ada top down view, di sini ada kamera belakang dengan adaptive guideline, serta ada buat nyalain washer kamera depan dan belakang ya. Kalau masuk ke D, apakah ada? Oke, tadi ternyata washer kamera belakang doang ya. Jadi nggak ada kamera depan yang pakai washer. Dan ini ada tampilan apa lagi nih? Oh, tampilan yang lebar. Kalau kamera depan ada trajectory atau adaptive guideline-nya tadi. Setting cornering view, view under vehicle, Toyota Park Assist 3D display. Ya begitulah, jadi lumayan lengkap. Dan di bagian bawah dari head unitnya ini juga ada tombol yang tadi untuk kamera 360, volume knob, dan ini juga berat gitu loh, kayak Toyota jadul. Ada defogger belakang, defogger depan, ventilasi AC. Di bawah sini juga minimalis dengan tombol lampu hazard di tengahnya. Di bawahnya ada power outlet USB-C dan wireless charger.
Dan untuk shifter ini juga model baru ya, yang model ala-ala Lexus gitu, yang joystick. Jadi tinggal injek rem, kanan belakang untuk masuk drive, tahan ke kanan untuk masuk neutral, dan kanan depan untuk masuk gigi R. Dan untuk P-nya tinggal pencet P di sini, atau kalau kita lagi di mode drive, kita tarik ke belakang untuk masuk ke mode S ya. Dan kita bisa mengaktifkan pedal shift di belakang setir. Untuk P tinggal pencet P tadi. Ada electronic parking brake dengan brake hold, eco mode, dan kalau eco mode jadi ada animasinya gitu ya. Keren. Ada profil samping Alphard-nya dan seperti itulah pokoknya. Dan ada traction control serta stability control yang bisa dimatikan. Ada EV mode juga kalau baterai hybridnya mencukupi. Dan di sebelah kiri sini juga ada 2 buah cup holder dan ada 1 smartphone holder atau cup holder yang bisa dicopot seperti itu. Untuk center konsolnya juga sama seperti yang lama ya, dia bisa dibuka 2 arah kiri kanan. Dan di dalamnya ada HDMI port, USB-C, power outlet 12 volt, dan di dalamnya ini juga ada perintilan-perintilan dari Toyota Jepangnya langsung ya, kayak semacam plat buat nutupin lubang-lubang. Dan di dalamnya sih emang nggak ada apa-apa ya. Keren sih tapi. Dan di sebelah kiri sini juga tetap ada tombol untuk ngatur posisi recline dan sliding dari jok penumpang depan. Untuk glove box sebelah kiri dia soft opening, tapi nggak begitu besar ya. Ada flare juga di sini, atau apar ini? Kayaknya apar sih. Ya, nggak selega yang lama sih. Dan ada foot well juga ya di bagian ruang kaki penumpang depan dan pengemudi. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari all new Toyota Alphard varian hybrid ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Toyota Alphard generasi keempat ini ya. Dan ini sih jauh lebih megah dibandingin yang lama. Jadi bentuk captain seatnya ini juga berubah. Dan ini sebetulnya bukan captain seat ya, lebih ke pilot seat karena tebel-tebel banget. Dan armrest ini juga fix paten yang benar-benar mewah. Dan ada tombol-tombol kayak buat ngelipat si jok baris keduanya ini. Kalau misalnya kita mau masuk ke belakang, ya cukup lama ya, karena emang jok elektrik emang begitu. Dan untuk ngatur slidingnya juga sekarang dia elektrik, bisa maju mundur seperti ini. Nah ini kalau misalnya kita mau masuk ke baris ketiga, tapi itu nanti ya. Jadi slidingnya udah nggak kayak Alphard yang lama yang manual, tapi sekarang dia sudah elektrik. Oke, seatbeltnya juga tertanam di bagian joknya. Di sini juga ada kayak cup holder gitu ya. Mana sih tombolnya? Oh di sini. Nah, ada cup holdernya. Terus tetap ada grab handle juga untuk masuk, dan ada kayak semacam lampu sorot di bagian sini yang ada tulisan Alphard ya. Oke, kita masuk. Nah, di bagian sisi dalam jok ini juga ada tombol-tombol kayak buat ventilated seats, heated seats, dan buat ngatur recline, sliding, dan ottoman seats-nya juga bisa diatur dari sini. Dan ini kayak ada mode auto buat smart comfort ya namanya di sini. Dan ada tombol namanya My Original, jadi kayak lebih ke nyimpen posisi duduk yang pas sesuai postur badan kita kali ya. Jadi semuanya sekarang ditaruh di dalam sini. Dan selain itu, kita juga bisa nutup pintu dari sini ya. Ada handle-nya, ada switch power window, audio JBL, dan ini untuk ngatur side shade-nya juga. Jadi elektrik ya, bukan yang digulung manual gitu. Grab handle ini juga panjang sekali, ada curtains juga. Dan lanjut ke bagian sini, ini juga unik nih. Jadi dia ada semacam gadget kecil untuk ngatur sistem dari mobil ini, kayak audio. Ini bisa diatur dari sini, FM-nya. Nah, terus ada audio depan juga bisa diatur dari sini, volumenya dan sambungan climate. Nah, ini juga bisa diatur nih. Jadi
kalau misalnya kayak gue nih badannya kan besar, nggak bisa ngatur tombol-tombol yang ada di bagian samping jok, ya udah tinggal atur ventilated seat atau heated seatnya dari sini. Ngatur AC pun juga sama, temperaturnya bisa diatur dari sini. Terus fan speed untuk yang kanan juga bisa diatur, dan comfort yang tadi ya untuk jok. Terus kalau di swipe down apa nih? Oh, lebih ke shortcut dan brightness dari layar si tabletnya ini. Oh, dari Sharp dia. Lights. Nah, ini untuk reading light. Lampu baca itu bisa diatur brightnessnya. Oh, yang ini yang kecil ini nih, yang ini lampu baca ternyata. Bisa diatur brightnessnya. Untuk lighting semuanya juga bisa di off atau di on dari sini. Oke, kalau yang illumination ini buat ganti lampu ambient light ya. Bisa diganti putih, kuning, orange, merah, magenta, pink, purple, violet, blue, light blue, dan lain-lain. Bisa custom juga tadi ya. Jadi mudah sekali, nggak perlu minta tolong si Pak Supir ya sebetulnya. Nah, karena kalau di lighting yang all zone ini terus di satu ya, ini tuh remang-remangnya enak banget dilihatnya. Jadi kayak nggak terlalu gelap tapi nggak terlalu terang juga, nggak ganggu mata gitu, enak sih. Terus untuk sunshade-nya juga bisa dibuka dari sini. Nah, ini sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, selain sunshade, di bagian seats ini juga ada pengaturan tadi ya, kayak buat cooler seat, heater seat, dan ngatur joknya juga bisa kayak buat recline, terus buat ottoman-nya nih, dudukan pahanya nih yang makin lama makin naik ini. Nah, itu juga bisa diatur dari sini. Ada memori juga, dan yang paling enak adalah relaxation mode. Jadi dia ada kursi pijat khusus di varian hybrid ini. Jadi ada yang weakly, ada yang firmly, dan berasa sih di bagian jok ini kayak ada yang mijet gitu. Dan ini fitur yang oke banget sih ya dibandingin yang lama. Dan hampir lupa juga, di sini juga ada tampilan audio yang bisa untuk mengakses rear screen-nya. Jadi kita bisa ganti channel atau nge-tune, bisa matiin layar juga, bisa ubah angle dari sudut si TV-nya, bisa dibuka atau tutup dari sini juga. Dan kalau misalnya kita sambungin ke HDMI sini, harusnya dia bisa memutar HDMI player ya. Jadi keren sekali. Kalau misalnya di off, nanti dia akan ngelipat nutup secara otomatis. Dan ada smart control juga, jadi ada kayak semacam preset kayak My Original, Dream when you want to be soothed, Relax when you want to relax, Focus when you want to be focused, Energize when you want to be energized. Coba kita fokus ya. You will find it easier to concentrate with cool air conditioning and refreshing lighting. Oh, jadi kayak semacam ada preset-presetnya gitu. Nah, di bagian setting ini juga buat setting bahasa. Terus ada setting display dari si layar ini, ada home screen, ada dark mode, ada enlarge text jadi lebih besar. Ada winter glove mode juga, dan ada screen beep. Kayak bunyi klik-klik yang ada di bagian head unit sini di mini tablet ini ya. Dan bisa di lock juga. Enak sih. Ya, pokoknya walaupun ini screennya masing-masing punya ya, di jok kiri atau jok kanan, ternyata dia bisa tetap setting kiri kanan di bagian sini. Jadi suatu fitur yang keren sekali. Dan untuk balikinnya tinggal balikin belakangnya dulu dan klik depannya. Udah, dia jadi terintegrasi ke bagian joknya lagi. Nah, ini yang jadi obrolan juga ya di Alphard baru, yaitu kaca belakangnya ini sekarang udah nggak bisa dibuka lagi. Jadi ada yang bilang nggak bisa buat kampanye lah, atau nggak bisa buat nikmatin udara. Jadi ini kaca mati doang, nggak bisa nggak bisa ada udara masuk gitu. Tapi ya efeknya jadi lebih mewah, tapi jadi lebih personal.
Dan kekurangannya itu nggak bisa buat kita keluarin badan gitu. Tapi ya udahlah ya. Yang penting fiturnya jadi lebih canggih gitu dibandingin yang lama. Nah di sini juga ada tombol-tombol kayak buat nyalain lampu. Dan ini kalau diperhatiin ya, kita nyalain flashnya nih. Nah untuk ventilasi AC-nya tuh di sini. Ini yang di depan, ini yang untuk beli di belakang, dan ini kayak ada panel. Oh ini tempat naruh kacamata. Ini untuk shade di sebelah kiri. Jadi ada yang di pintu, ada yang di di jendela ya. Ini untuk nyalain semua lampu interior. Dan ini untuk yang ambient light. Jadi brightness-nya bisa diatur dari sini. Coba kita matiin flash dulu. Nah ini bisa diatur nih brightness-nya, garis yang ini. Kita tutup kali ya sunshade-nya biar kelihatan. Bisa diganti juga warnanya dari sini. Jadi nggak perlu pakai layar yang portable tadi ya sebetulnya. Dan untuk AC-nya juga jadi dual zone untuk kiri kanan. Jadi kita bener-bener dikasih banyak opsi ya di bagian sini. Entah buat buat ngatur AC, lampu, posisi jok itu bisa mau dari tombolnya langsung, mau dari layar tablet yang ada di sini, atau dari tombol di sini langsung. Jadi ya udah seenaknya dewe kayak kalau kita mau naik mobil ini tuh nggak ribet gitu. Nah ini signaturenya Alphard juga tetap ada, yaitu tray table di bagian tengah. Ini bisa dibuka ditutup. Dan di belakang center console sini juga ada power outlet 1500 watts ya, dan tegangannya 220 volt. Ini juga bisa ditutup nggak sih? Tapi di atasnya ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada kayak storage bin yang gede gitu. Untuk di bagian belakang jok ada seat back pocket, dan ini tuh ada gundukan untuk baterai sistem hybridnya ya. Dia kayak Innova Zenith gitu, naruhnya di depan. Oh nutupnya dari bawah. Oke, kita pindah ke jok baris ketiga ya. Nah, enaknya tuh kalau dia posisinya lumayan mundur ya, kita buka pintu, dia majuin joknya secara otomatis biar kita turun mudah. Oke. Ya, kita nungguin lagi. Oke, yuk kita masuk ke jok baris ketiga. Oke, untuk masuk ke baris ketiga ini juga lumayan mudah ya. Nah, ini kalau udah di belakang dia bisa ngatur secara otomatis, dan di belakang sini juga kita dikasih amenities yang lengkap ya. Kayak contohnya di sini ada sunshade yang kayak di jok baris kedua tadi, ada gorden, grab handle dengan gantungan baju. Di sebelah kanan sini juga ada armrest ya. Jadi tetap kayak yang lama, mau duduk berdua bisa, mau duduk bertiga pun bisa, karena di sini ada dudukan untuk headrest dan ada seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah. Terus di sini ada handle untuk ngerubah reclining, jadi bisa lebih rebah atau lebih tegak. Dan di sebelah kiri dan kanan ada cup holder dengan USB-C power outlet. Dan ini lumayan rebah juga. Jadi kalau udah direbahin sih ini cukupnya. Seperti ini kalau di posisi baris ketiga, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari. Jadi masih nyaman banget untuk duduk di belakang sini. Ya sisanya sih sama aja kayak Alphard yang lama gitu ya. Jadi kalau jok baris keduanya itu lumayan dimundurin, kita masih ada legroom ya seperti ini. Nah ini bisa diatur juga nih slidingnya. Dan ini kayak nge-step gitu loh. Tuh, step maju. Jadi bukan yang seamless kayak mobil-mobil lainnya yang pakai electric seat lainnya. Unik sih. Oke. Yuk kita lipat lagi joknya, kita tungguin. Oke, yuk kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Toyota Alphard.
Nah, ini dia. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder NA yang mirip seperti di Toyota Camry Hybrid ya, A25A FKS. Jadi ada sistem hybridnya juga dengan baterai yang tadi ya terletak di kolong jok baris pertama. Untuk tenaga mesinnya sendiri dia sekitar 190 PS dan torsi sekitar 236 Nm. Tapi dia juga dibantu oleh motor listrik di roda depan yang tenaganya juga hampir mirip seperti mesin bensinnya ini, 188 PS ya, sekitar segituan. Jadi kalau digabungin emang nggak 360 HP, tapi di spek resminya itu di 247 PS untuk tenaga gabungan mesin bensin dan motor listriknya. Dan untuk transmisinya juga e-CVT kayak kebanyakan hybrid Toyota lainnya gitu ya. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, walaupun cupnya pendek ya, kayak lebih kecil dibandingin yang lama sih. Dan lebih enteng juga rasanya, mungkin karena tadi platform TNGA dan ini mesinnya juga baru nyala. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk tampilan eksterior dari Alphard generasi keempat ini emang ganteng banget ya. Jadi semenjak dia pertama kali meluncur di acara Gias 2023 kemarin, itu emang banyak banget permintaan terhadap si Alphard ini. Bahkan sebelum launching pun juga udah banyak inden yang masuk ke Toyota gitu ya. Bahkan konon katanya inden itu sampai tahun depan. Jadi wajar aja sih kalau banyak yang pengen Alphard terbaru ini, karena emang orang Indonesia kan paling kepo ya sama mobil-mobil baru, terutama yang mewah seperti ini, mewah dan mainstream gitu. Jadi Alphard yang lama itu kesannya udah outdated banget, padahal ya masih belum lama gitu kan. Tapi yang baru ini tuh udah mulai banyak di jalanan ibu kota ya, at least mungkin untuk di daerah belum terlalu banyak, tapi kayaknya akan banyak juga nantinya, apalagi yang trim G sih gue bilang, yang varian tengah, karena yang hybrid itu mungkin untuk orang daerah belum terlalu bisa dipercaya. Harusnya semenjak ada luncurannya si Innova Zenix atau Yaris Cross, mungkin Alphard Hybrid juga akan turut lebih banyak dibandingin versi non-hybridnya. Dan untuk tampilan utamanya ya, tampilan depan frontalnya ini juga megah gitu ya, dari grillnya itu yang lebar banget, dan kalau lagi mati ya DRL-nya ini kelihatan seamless dengan grillnya. Jadi mungkin mirip seperti Hyundai Creta yang punya hidden type jewel LED itu, jadinya kayak nggak ada DRL-nya padahal dia ada DRL-nya. Dan kalau kita lihat lampu utamanya, dia tuh mirip seperti yang lama juga, dia ada triple projector LED dengan auto high beam juga, dan projector dalamnya itu untuk high beam. Nah, sennya itu dia sequential di bagian bawah. Fog lamp-nya juga kecil di bagian bawah, dia sudah LED seperti itu. Dan di bagian logo Toyota ini juga dia dari mica akrilik ya, karena kan dia yang ada radarnya untuk sistem TSS, ada kamera 360-nya di sini, tatakan plat nomor di bagian bawah. Dan untuk yang versi TCO Modelista ini, dia ada body kit dengan list chrome yang panjang, nyebrang dari kiri ke kanan. Di bagian atas kaca depan itu juga ada semacam mono kamera untuk men-scan mobil di depan. Nah, untuk bagian velgnya ini juga lebih besar ya dari yang lama, atau mungkin sama ya ukurannya. Pokoknya dia 19 inci. Dan ini bannya juga bagus ya, Michelin Primacy SUV. Oke. Ban yang lumayan tebel mungkin ya. Jadi mungkin kalau di ban Primacy 4 mungkin agak susah nyari ukuran ini, karena ukurannya 225 55 R19. Jadi lumayan besar untuk velgnya, dan dia velgnya two-tone dengan bagian polish yang ada di sisi luar. Nah, untuk di bagian sampingnya, untuk yang trim Modelista ini, dia juga ada side skirt lagi dengan list chrome yang besar, dan emblem HEV-nya yang tadinya di pintu ditempelnya di body kitnya. Jadi emblemnya beneran dipindahin gitu ya, dari pintu ke body kitnya. Nah, untuk di bagian spion dia juga nempelnya di bagian sini, ada tangkainya gitu, ada kayak sensor-sensor mungkin untuk paddle lamp atau
kamera 360 ya, dan ada lampu sen di sisi luarnya. Untuk window lainnya juga dia chrome-nya di bagian atas sama di bagian bawah yang ngelilingin logo Alphard yang baru di pilar B ini. Nah, untuk handle-nya ini juga punya dua fungsi ya. Jadi kita bisa buka seperti ini atau kita pencet toggle switch yang ada di bagian sini untuk nutup atau buka. Nah, untuk di bagian belakang ini juga sama modernnya seperti di bagian depan. Bener-bener megah sih di bagian lampunya. Dan untuk yang versi TCO yang ada body kit modelistanya ini juga emang gondrong banget sih di bagian bawah. Mungkin bukan selera semua orang, tapi ya Toyota memberikan opsi kalau kalian pengen body kit yang seperti ini, bisa beli yang paket model TCO, atau yang mau yang standar itu bisa lihat yang ini nih. Nah, ini ada Alphard G bensin. Ini nggak pakai body kit, dia cukup kotak ya. Dan untuk di bagian belakang lampunya ngeblok kayak DRL depannya ya, yang ada lampu sen sequential LED juga. Di bagian bawah juga ada lampu mundur, ada logo Alphard di bagian sini, dan ada kamera kecil untuk spion digitalnya. Untuk wiper juga ngumpet di balik spoiler kayak yang lama. Ada spoiler dengan HIMO stop lamp, antenanya shark fin, dan ada garis chrome yang nyambung ke belakang sini ya. Terus di bagian pintu bagasinya juga ada emblem HEV yang baru kayak di Toyota Yaris Cross, dan sensor parkirnya ada 5 titik di bagian belakang. Untuk pintu bagasinya juga dia ada tombol tersembunyi ya di bagian sini kayak Toyota Foxy, yang kalau dibuka dia elektrik. Dan tombol ini juga ada di lampu sebelah kiri sini. Nah, ini kondisi kalau jok baris ketiganya lagi terbuka. Jadi seginilah ya untuk ruang bagasinya. Dan untuk ngelipatnya ini memang masih manual, jadi kita turunin dulu headrestnya dan geser jok baris ketiga ini sampai marka panah ini ketemu, dan baru kita tarik tuas yang nomor 2 ini. Dan dia juga ngelipatnya ke samping kayak elang lama seperti ini. Dan ini juga bisa disangkutin pakai clip on yang ada di bagian sini. Cuman emang harus diatur dulu ya, agak ribet sih emang. Nah, kalau udah dipanjangin seperti ini harusnya dia udah nyampe. Oke, kita masukin. Nah, seperti ini. Jadi ngelipatnya masih kayak yang lama. Belum rata lantai, tapi ya kalau misalnya rata lantai, joknya pasti akan lebih tinggi lantainya, dan bagasinya nggak akan selega Alphard yang kita lihat ini. Nah, di bagian bawah lantai bagasi juga ada kayak semacam tempat untuk dongkrak, ada buat tire repair kit ya kelihatannya, atau mungkin ban serep space saver. Di tengah juga ada lagi, di sebelah kanan juga ada lagi. Nah, ini space savernya mirip kayak Alphard yang lama juga. Dan ada power outlet 220 volt lagi untuk di belakang. Nah, untuk nutupnya seperti yang gue bilang tadi ya, di sini tuh nggak ada. Ada deh ternyata, ada tombol untuk nutup si pintu bagasinya. Oke, jadi tombolnya ada 3 berarti ya, di lampu kiri, lampu kanan, sama di pintu bagasinya. Bener-bener banyak. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Alphard varian hybrid tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto 2000 Sudirman Menara Astra ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.